Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Saraswati dari kelas 5 PSE NIM 402220103. Izin mempresentasikan video tutorial dari aplikasi yang berbasis web Teller di Lab Mini IAIN Ponorogo dengan tugas UAS dosen pengampu Bapak Nizar Masruri yang akan saya praktekkan sendiri mulai dari awal hingga akhir pembiayaan atau deposito. Yang pertama-tama kita pastikan jaringan internet lancar dan kita memakai Google Chrome. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke web di sibmt.uc.co.id, kemudian kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita login dulu. Setelah kita login, di dalam menu web ini ada empat tampilan. Yang pertama ada file, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada laporan, dan yang keempat ada utility. Yang menu file ini untuk mengelola data nasabah yang ada di dalam sistem. Untuk menu transaksi, untuk melakukan berbagai macam transaksi perbankan. Sementara untuk menu laporan, ini untuk mengecek berbagai macam laporan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu utility, itu untuk mengatur jalannya sistem aplikasi bank digital. Yang pertama kita akan registrasi nasabah dulu. Kita klik file, lalu master register nasabah kita geser ke add register nasabah, kemudian kita add dulu. Setelah itu kita masukkan data ini pakai data atas nama mahasiswa sendiri, dan kemudian untuk selanjutnya kita pakai data dummy atau data palsu. Kemudian kita klik ini, kita isi, kita sesuaikan saja, semua harus diisi kecuali nomor berkas ini dikosongkan. Kita isi nomor ID, ini bisa pakai data dummy. Untuk yang anak panah warna hijau ini harus diklik sesuai anak panahnya, tidak boleh diisi sendiri karena nanti tidak bisa masuk ke sistem. Nah, ini semua harus kita isi. Kemudian kita save. Lalu kita isi alamat sesuai KTP. Untuk alamat, nomor HP kita isi semua. Kecamatan juga diisi, kelurahan, kabupaten, kota, RT RW ini juga diisi. Untuk lintang bujurnya ini tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian kita save setelah kita isi. Lalu kita ngeceknya di menu transaksi. Kita cari register nasabah. Kita cari nama, kemudian kita klik cari. Nah, ini datanya sudah muncul. Ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu jika nasabah akan mengganti nomor telepon atau mengedit karena nomor telepon terjadi kesalahan, maka kita edit di menu file. Master register nasabah kita geser ke menu edit atau delete register nasabah. Kemudian kita klik edit. Nah, kalau ini kan data otomatis sudah muncul kalau kita masukkan kode nasabah. Kemudian ini di alamat sesuai KTP, tempatnya nomor telepon kita hapus karena kita akan edit, nomornya salah. Kemudian kita save kalau sudah kita ganti nomor teleponnya. Data disimpan oke. Selanjutnya data nasabah sudah masuk, lalu kita ke menu transaksi yaitu pembukaan tabungan. Kita beralih ke menu transaksi, kita pilih tabungan. Kita geser ke pembukaan rekening tabungan. Kita add dulu. Kita masukkan nomor register nasabahnya. Rekening lama dikosongkan. Nah, ini sudah muncul semua. Untuk rekening lama dikosongkan, dan untuk QQ ini adalah quality quay atau sebagai wakil, ini dikosongkan saja karena ini pembukaan rekening bagi pelajar atau anak di tingkat SD itu bisa diwakilkan, tapi kita mahasiswa tidak perlu
diwakilkan karena sudah memiliki KTP sendiri, dan ini boleh dikosongkan. Untuk yang lain harus kita isi untuk golongan darah, AO. Dan untuk AO ini sendiri adalah orang yang mencari nasabah, kita isi AO-nya ini umum, ahli warisnya ini nama saya sendiri, untuk hubungan ahli waris ini anak, dan untuk anak panah ini kita isi pakai simpanan syariah. Untuk lamanya kita ganti 12 bulan. Untuk selanjutnya yaitu saldo minimum, kita harus isi saldo minimumnya ini seharusnya bisa diisi, tetapi mungkin untuk servernya belum bisa. Ini pakai 10.000 saja tidak apa-apa. Setoran minimumnya seharusnya ini juga diisi, dan virtual account-nya kita klik OK. Untuk sumber rekeningnya ini dikosongkan tidak apa-apa, karena ini berbeda-beda. Untuk bank BCA, mungkin untuk bank BNI ini berbeda-beda. Ini boleh dikosongkan, kemudian kita save, data disimpan OK. Lalu kita lihat di transaksi, dicari register nasabah, kita klik nama kita, nama nasabahnya, kita beralih ke tabungan dan deposito. Nih sudah masuk untuk tabungannya, pembukaan tabungannya. Kemudian kita beralih ke menu teller untuk setor tunai. Untuk rekening lama kita kosongkan, untuk rekening kita isi simpanan syariah. Ini data sudah muncul semua, nomor KTP. Nah, ini udah masuk semua. Kalau kita klik, kita masukkan rekening nasabah, itu data otomatis sudah muncul sendiri untuk data nasabahnya. Di sini ada saldo minimum. Saldo minimum tadi kita masukkan 10.000 karena mungkin servernya belum dibuka. Kita masukkan 10.000. Setoran minimum ini seharusnya juga diisi. Untuk setoran minimum ini juga diisi. Minimum biasanya 100.000. Kita pilih setoran tunai. Kalau di sini ada menu mutasi, ini mutasi adalah catatan transaksi yang terjadi pada rekening bank. Nah, kita ganti dengan data dummy saja. Beralih ke menu transaksi, yaitu transfer antar rekening. Kita pilih transaksi, kita geser ke tabungan, kita geser ke transfer antar rekening, kita klik. Nah, ini kita masukkan rekening kita. Nah, data sudah muncul semua. Kalau kita sudah masukkan nama, kita masukkan rekening nasabah. Untuk nilai transfernya kita bulatkan saja. Untuk atas ini rekeningnya nasabah, dan untuk yang bawah ini rekening tujuan. Kita bisa ke rekening nasabah atas nama saya sendiri. Nah, ini kita transfer, keterangannya ini transfer ke rekening tujuan. Yang atas rekening atas nama nasabah Lira Saraswati, dan yang bawah itu rekening tujuan, itu atas nama saya sendiri juga. Kemudian kita save, data disimpan OK. Nah, kemudian kita cek di transaksi, cari register nasabah. Kemudian kita cari nama kita, nama nasabah. Nah, ini sudah masuk. Dan untuk selanjutnya kita ke menu laporan. Di pembukaan tabungan tadi kita pilih menu laporan, lalu tabungan, kita pilih laporan pembukaan tabungan, lalu kita AO nya kita pilih umum,
sampai umum ini, kemudian kita preview. Nah, di laporan ini kita sudah muncul. Ini pembukaan tabungan atas nama nasabah Lira Saraswati, Purwosari Kuadungan Ngawi. Untuk selanjutnya yaitu menu deposito. Deposito ini sama, masih pakai sistem aplikasi web yang berbasis web. Kita pilih transaksi, kita pilih deposito, kita pilih register deposito untuk nasabah, kemudian kita masukkan. Nah, ini data sudah muncul. Ini untuk deposito, ini simpanan berjangka yang kita ambil sesuai dengan kesepakatan pihak nasabah dengan bank. Jika terjadi pelanggaran terhadap nasabah yang ingin uangnya kembali tidak sesuai waktu atau tidak sesuai simpanan berjangka, seumpama dalam waktu 1 tahun dan kurang dari 1 tahun nasabah ingin mengambil uangnya, maka nasabah akan terkena penalti dari bank tersebut. QQ-nya bisa kita lewati, dan untuk nomor rekeningnya ini kita isi. Untuk golongan deposito ini perorangan, kita isi, semua diisi. Untuk AO-nya masih sama seperti tadi, kita pakai AO umum. Untuk simpanan berjangka kita ganti 12, nggak apa-apa pakai 3 bulan saja. Dan untuk nisbahnya ini 52% per bulan nisbahnya. Untuk selanjutnya yaitu sistem menu. Pada sistem ARO ini fitur perbankan yang memungkinkan deposito diperpanjang setelah jatuh tempo. Seumpama deposito itu jatuh tempo pada bulan Desember, maka bisa diperpanjang oleh kesepakatan antar bank dengan pihak nasabah. Nah, ini sistem ARO-nya ini kita klik tidak saja. Untuk cara perhitungan ini kita pilih bulanan. Untuk nomor billet ini bukti kepemilikan simpanan deposito yang diberikan bank kepada nasabah. Jadi pihak bank nanti memberikan nomor billet ini kepada pihak nasabah atas nama Lira Saraswati. Kita pakai data dummy saja. Kita klik. Nah, ini sudah muncul saldo tabungan 49.999.990 rupiah. Kemudian data nasabah untuk register ini kita save. Data disimpan oke. Nah, setelah itu kita cek di menu transaksi, kemudian kita cari di register nasabah. Setelah itu kita masukkan nama nasabah, maksudnya kita klik cari, kita pilih tabungan dan deposito. Ini saldo sudah masuk berjumlah 49.999.990 rupiah. Kemudian kita lanjutkan ke menu store deposito. Kita klik lagi di transaksi, kita pilih deposito karena kita masih memakai deposito. Kita pilih setoran deposito, kita masukkan datanya untuk rekeningnya. Setelah itu data muncul. Untuk data nasabah ini QQ-nya boleh kita kosongkan dulu. Nah, kita udah memakai nomor bukti tadi. Untuk nomor deposito juga sudah kita isi. Dan untuk cara setoran kita pilih di kas, bukan di tabungan. Dan untuk nominalnya kita isi. Setelah kita isi nominal, kemudian kita save. Data disimpan oke. Untuk minimal setoran ini, karena tadi kita masukkan depositonya pakai data dummy, ini tidak apa-apa, pakai ini saja datanya. Kita save. Setelah itu kita masuk ke menu selanjutnya yaitu koreksi nasabah. Ini untuk mengecek jika ada perubahan seperti di menu pembukaan tabungan tadi. Jika ada kesalahan dalam nomor telepon atau dalam alamat rumah, itu bisa kita ganti. Kita beralih ke menu transaksi, kemudian kita pilih deposito, kita pilih
koreksi deposito. Nah, ini kita masukkan nomor rekeningnya. Data sudah muncul lagi di semuanya. Mungkin kita akan ganti perubahan nisbah deposito, kita ganti seumpama ini kita ganti antar pihak nasabah dengan pihak bank. Mungkin kita nisbahnya diganti 15% atau 10%, ini terserah. Kemudian setelah diganti ini seperti pengeditan data salah saja. Kemudian kita save, data disimpan oke. Selanjutnya kita ke menu transaksi, pencairan deposito. Setelah kita masukkan data semuanya, ini akan pencairan deposito. Kita masuk ke transaksi, kita pilih teller, kita masukkan, kita pakai rekening deposito bukan rekening pembiayaan tadi yang pertama. Kita masukkan rekening depositonya. Untuk mutasi deposito dan kartu deposito ini diisi semua. Untuk nominal depositonya ini jangka waktunya masih seperti tadi 3 bulan. Untuk suku bunganya 52%. Untuk cara pencairannya di tabungan. Kemudian kita kan sebagai teller, karena nasabah ingin mengambil uang sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan kena penalti. Nah, setelah itu kita save, data disimpan oke. Lalu untuk selanjutnya kita ke menu hapus deposito. Kita pilih transaksi, kita pilih deposito, kita hapus rekening deposito. Ini opsional, boleh dilakukan boleh tidak. Kita coba. Setelah kita isi semua rekening deposito, ini tulis kembali. Nah, ini untuk menghapusnya boleh opsional, boleh dilakukan boleh tidak. Selanjutnya kita delete. Kita pilih oke. Nah, setelah itu kita kembali ke menu transaksi. Kita pilih transaksi, kita pilih pembiayaan. Jaminan ini kita geser ke pengikat jaminan. Kemudian kita add, lalu kita isi jenis jaminannya, kita tulis, kita pilih saja. Untuk nilai pasarnya juga kita isi. Untuk nilai pasar ini, nilai pasar dari sebuah objek tersebut yang kita agungkan. Untuk nilai HT ini adalah hak tanggungan dari bank. Ini kita isi data pakai data dummy aja. Kalau nilai NJOP ini taksiran harga suatu properti yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah bangunan. Kalau bisa pakai ini kita ganti, kalau gitu jenis jaminannya tanah dan bangunan saja. Nah, kita isi saja. Terserah teman-teman mau diisi berapa. Kemudian kita next. Setelah kita next, ini kita masukkan semua. Untuk nomor SLM ini pakai data dummy semua.
Ini untuk luas tanahnya 75 meter persegi. Untuk alamatnya sesuai yang tadi tidak apa-apa. Kalau yang semua kita data palsu, pakai data palsu saja. Setelah itu, setelah kita save, data disimpan oke. Ini kan ada foto jaminan di sampingnya data tadi, ada foto jaminan, tapi kita tidak usah pakai foto jaminan. Dan untuk selanjutnya kita beralih, ini sudah muncul untuk pengikat jaminannya, untuk rekening jaminan, terus ada nomor JP, ada pengikatnya. Ini pengikat ini seperti agunan atau apa, barang yang diagunkan untuk jaminan kepada pihak bank, nasabah kepada pihak bank. Untuk selanjutnya kita beralih ke menu laporan. Kita klik menu laporan. Kita masuk ke deposito. Terus kita pilih ke sebentar teman-teman. Dosen dan lain-lain kan yo. Nah, kita klik semua, kita preview. Nah, kita klik di sini. Ini tidak tahu kenapa untuk menu laporan ini tidak bisa dibuka semua. Untuk selanjutnya yaitu menu transaksi. Ganti jaminan, ini jaminannya kita ganti di transaksi. Pembiayaan, pilih jaminan. Kita pilih pengganti jaminan. Kita add, masukkan rekeningnya. Nah, ini untuk namanya sudah muncul. Tadi jaminannya sertifikat, terus ada hak tanggungan dari notaris, itu berupa tanah dan bangunan. Kita ganti. Kita ganti sertifikat saja. Apa kita ganti kendaraan bermotor mungkin? Kita pakai data dummy, terserah untuk diisi berapa. Untuk selanjutnya yaitu nilai likuiditas itu sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu dalam pemasaran. Ini kita isi terserah. Untuk data jaminan, ini jumlah roda, ini sepeda motor roda 2. Untuk mereknya kita pilih Honda. Untuk tipenya kita pilih Vario. Tahunnya 2016. Kemudian nomor rangka kita
pakai data dummy juga untuk nomor-nomor ini. Ini karena kita sudah isi sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan, diklik saja, kemudian kita save. Untuk foto jaminan ini karena tidak ada, boleh kita kosongi. Terus selanjutnya pembiayaan atau pengajuan, kita beralih ke menu transaksi, kita pilih pembiayaan, kita pilih pengajuan pembiayaan ini, kita add dulu. Untuk semuanya kita isi. Kita mau investasi saja atau modal kerja, mungkin ganti modal kerja. Golongan debitur ini juga kita isi. Pokoknya yang ada anak panahnya hijau itu harus diklik anak panahnya, tidak boleh diisi pakai manual atau ditulis ketikan tangan. Nanti takutnya tidak masuk ke dalam server. Ini untuk semuanya yang warna hijau, tinggal kita klik. Selanjutnya kita save, data disimpan oke. Selanjutnya kita ke rekening, kita pilih, ini ada golongan keterangan ini 001, ini ada murabahah dan mudharabah. Ada murabahah, yang kedua ada mudharabah dan musyarakah, yang ketiga ini ada kod, yang keempat ini ada ujroh. Kita terserah mau ganti yang pakai yang mana, kita pilih mudharabah saja. Kita pilih pasar, piutang jangka pendek, modal usaha baru, jumlah pengajuan, kita pilih cara angsurannya pakai bulanan. Untuk jangka waktu ini kita ganti 24 saja. Setelah itu kita save, data disimpan oke. Pembiayaan realisasi, kita pilih transaksi, kita pilih pembiayaan, pilih realisasi pembiayaan, registernya. Nah, untuk produknya kita Gadai Emas Syariah saja, pakai Gadai Emas Syariah. Pembiayaan rohan, kita isi semuanya. Nah, kita sudah terisi semua. Untuk investasi kita isi juga. Nah, setelah itu kita save. Kita akan masuk ke data kredit 2, ini juga kita isi. Nah, ini untuk uang mukanya ujrohnya
kita pilih sewa tempat, kemudian kita save, data disimpan oke. Kemudian kita realisasi yang kedua ini, kita save, data disimpan oke. Untuk selanjutnya yaitu cara pencairan ini. Selanjutnya setelah semua ada, ini kita kan sudah save. Nah, kita bisa lihat di transaksi, cari register nasabah untuk kartu angsuran, jadwal angsuran, terus telat angsuran. Ini untuk fotonya tidak ada karena tidak mencantumkan itu. Kemudian setelah itu kita ke menu pembiayaan transaksi lagi, kita pilih pembiayaan, kita pilih pencairan. Pencairan pembiayaan, nah kita isi. Kita isi semua. Karena tadi rekening belum direalisasi, ini tidak bisa diisi. Untuk semua kita setelah kita isi semua ini, untuk rekening tabungan ini tidak bisa diisi, berarti kita harus mengisi ini dulu. Jika ini tidak bisa diisi karena belum direalisasi, maka kita kosongkan saja. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah tahu tahap-tahapnya. Dan untuk yang terakhir, kita beralih ke menu pembayaran angsuran. Kita pilih transaksi, teller, rekening lamanya kita ganti pembiayaan, jenis pembiayaan, rekening lama dikosongkan. Ini pilih rekeningnya, kita isi. Setelah masuk nomor KTP, nah ini udah muncul dan angsuran pokoknya ini sudah otomatis keluar. Kartu angsuran ini nanti dicetak oleh pihak teller. Jadwal angsuran di sini sudah muncul, jadwal angsurannya, jatuh temponya tanggal 13 bulan 12, tanggal 20 bulan 12, tanggal 27 bulan 12, tanggal 3 bulan 1. Untuk pokoknya ini 100, untuk marginnya 15, untuk jumlahnya ini 100, dan untuk bagi debitnya ini sudah muncul. Kemudian kita save, data disimpan, kita oke. Dan di sini sudah selesai untuk video tutorialnya. Dari saya mungkin ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan dari melakukan tutorial di layar. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.